8 dan 12 begitu ya. Jadi himpunan kelipatan 8 apa saja tadi? 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan seterusnya ya. Oke, himpunan kelipatan 12. Apa saja ini? 12, 24, 12, 24, 36, 36, 48, 48, 60, 72 dan seterusnya ya. Nah, sekarang himpunan kelipatan persekutuan. Apa nih? Yang sama ini lihat. Ini dan ini. Ya. Ini dan ini. Apa lagi ya? 72, ini dan ini. Dan seterusnya. Jadi kita punya 24, 48, 72, 96, kalau mau nih diteruskan dan seterusnya. Terus sekarang himpunan kelipatan persekutuan terkecil. Mana di antara ini yang terkecil? 24. 24, 24. Sudah. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24 gitu. Hmm. 24. Gitu. Ya. Ini kan dari kata-katanya sudah cukup jelas. Himpunan kelipatan persekutuan. Sekutu itu apa sekutu? Bareng ya. Ada negara-negara sekutu itu Inggris, Amerika, Prancis itu membentuk negara-negara sekutu itu. Itu sekutunya Amerika ya. Kalau sekutunya Jerman apa? Jepang ya, Jepang dengan Jerman itu juga sekutu lain ya, sekutu bentuk lain. Nah ini mencari KPK, tapi ini bukan satu-satunya cara, ada cara lain nggak? Delapan itu adalah 2 pangkat 3. 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Ini kali 3 pangkat 0. Jadi KPK dari 8 dan 12, pilih pangkatnya yang terbesar. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Ini pangkat 1 ini ya. 24 ya. 24. Kalau FPB-nya 8 dan 12, yang pangkatnya terkecil 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 0. 0. Jadi 4. Nah ini FPB namanya. FPB ya, FPB-nya 4 gitu. Ini simple yang bisa Anda lakukan untuk FPB. Tapi untuk anak-anak kelas masih rada bawah mengenali FPB, mungkin kelas 3 atau 4 ya, itu bisa pakai tepuk tangan ya. Untuk KPK bisa pakai tepuk tangan. Misalkan begini, saya mau menghitung dari 1 sampai 50.
Saya minta Pak Mas Nur ya, siap-siap. Ya, Prof. Tangannya menepuk tepuk tangannya gini. Pada saat saya menghitung kelipatan 8 ya. Gimana, Prof, maksudnya? Nah, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya gitu, ya. Siap. Siap. Kemudian dalam waktu yang bersamaan, saya minta Ibu Ferawati, ya, Ferawati ya, siap ya. Kelipatan 12 tepuknya. Siap ya? Ya, Prof. Dengarkan. Oh, sebentar, saya ingin tahu ini Pak Mas Nur dengan Ibu Ferawati seberapa dekat kotanya ini? Saya Mas Nur. Mas Nur di mana? Di Banten, Prof. Serang. Banten. Bu Ferawati? saya di Majalaya. Ah, iya jaraknya sama, tapi saya nggak tahu delay-nya berapa detik nanti ya, karena jaraknya beda ini. Harusnya ini di dalam kelas harusnya, tapi di dalam ruangan Zoom kita coba aja ya. Saya hitung ya. 1, 2, tepuk tangannya ke atas ya. Biar tangannya kelihatan, senang gitu. Bu Vera juga gitu nanti ya. Siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini karena ada delay, ada asinkronis sedikit itu ya. Anda bisa lihat tadi antara Pak Mas Nur dengan Ibu Ferawati nepuknya yang bersamaan di mana? 24. 24. Saya teruskan lagi. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ah, itu telat ya. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Nah, gitu ya. Jadi Anda lihat di situ bahwa angka-angka yang ini, angka 24, angka 48, angka 72 nanti, itu adalah angka-angka yang tepuk bersama-sama. Ya. Nah, itu namanya himpunan kelipatan. Ya. Namanya himpunan kelipatan. Ya. Kemudian kalau mencari himpunan kelipatan terkecil, ya pilih yang terkecil di antara itu. 24, 48, dan 72. Yang terkecil adalah 72. Salah. 24. Itu yang 24. jadi kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 ini adalah 24. Begitu ya. Paham ya? Jadi untuk SD dengan kayak gitu kayaknya akan suka mereka itu ya, bermain-main begitu. Terus bagaimana dengan FPB? Ada yang pernah mencoba dengan FPB?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ceritanya ini ada kue-kue ya. Kue-kue ini akan di-share untuk orang yang tamunya itu ada di ruangan gitu. Ini ada di ruangan gini. Kemudian mau diwadahan namanya itu ya. Akan diwadahi gitu. Ceritanya ada orang duduk di sini nih. Kenduri lah itu ya. Berkeliling orangnya ya. Kemudian kita punya wadah. Kalau wadah satu boleh kayak gini. Pokoknya kuncinya nanti setiap wadah bagiannya itu sama. Kalau wadahnya satu berarti ini kuenya ini 8. Tuh 2, 3, 4, 8. Yang ini juga dimasukkan yang ini, yang kotak-kotak itu. Jadi dia harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah. Setiap wadah sama ini. Sama ya, wadahnya hanya satu sama isinya. Kue yang bundar ada 8, kue yang persegi start screen sharing. Naonnya susah ini. Saya ulang lagi lah. Alah, kumaha teh. Agung, backgroundnya Kang Agung. Ya lagi di warung kopi ada. Nama WA-nya apa? Alamat WA-nya apa? Halo? Iya, Prof. Alamat WA-nya apa? WA apa, Prof? Bentar. Ya apa, Bro? WA grup apa alamatnya? Teh Nadia yang admin, Prof. Nad. Ya, peminatan matematika. Iya,
WA-nya bernama Peminatan matematika, Prof. Tapi Pe- kalau nggak salah nggak masuk sama Profnya ya? Atau Oh, ada saya yang nggak masuk ya. masukin? Oh ya, ya udah kalau nggak masuk. Oke. Bentar nih. Kurang bagus kenapa ya? Hang on while working report. Udah ditambahin, Prof? Prof, Punten udah ditambahin, Prof? Ditambahin apa? Udah dimasukin ke grup, Prof. Udah dimasukin ke grup. Oh gitu. Oh ini ya. Nah gini. Ya. Wilayah kajian geometri sebenarnya sih hanya seluas ini ya kalau mau Anda lihat itu ya. Jadi ada geometri ruang. Geometri ruang dengan geometri bidang tergantung sudut pandangnya ya. Ketika Anda memandang bahwa keilmuan itu mula-mula berasal dari mata, kemudian masuk ke perasaan, masuk ke hati atau kognitif, maka penyajian geometri itu bisa berangkat dari geometri ruang dulu. Ketimbang lihat segitiga, anak mungkin ketimbang lihat segi empat, anak mungkin mula-mula melihat lemari gitu ya. Melihat meja, melihat kotak kapur gitu. Itu lebih lebih realistis ya. Jadi kalau di dalam realistis itu berangkat dari geometri ruang itu, mata dulu ya melihat. Kemudian detailnya ke geometri bidang ya.
Jadi bisa dibalik ya, mengajarkan matematik dari aliran realistik, yang diajarkan dulu itu adalah benda-benda yang bisa diraba, bisa dilihat begitu ya. Kalau geometri bidang itu mungkin lebih advance begitu ya, karena sudah makin abstrak gitu. Kalau benda-benda ruang masih bisa kelihatan ya oleh anak begitu. Tapi secara struktur keilmuan, geometri itu berangkat dari titik, garis, bidang, baru ke segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran, begitu kan? Baru ke ruang, gitu ya. Kita ingin coba melihat dari geometri ruang terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya geometri ruang kalau mau detail berangkatnya dari bidang dulu begitu ya. Jadi ini hanya masalah teknis ini ya. BRSD itu bangun ruang sisi datar ya. Yang ini yang atas bangun ruang sisi datar. Nah, di bangun ruang sisi datar nanti ada kubus, balok, prisma, limas, dan polihedra. Kubus, balok, prisma, limas, dan polihedra. Ada yang kelewat nggak? Tolong dianalisis ya Anda. Ada yang kelewat nggak? Kubus, balok, limas, prisma, dan polihedra. Yang kedua itu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu bola ya. Ada yang lain nggak? Ada ya, telur sebenarnya. Telur kan bukan bola gitu. Tapi telur biasanya dinamakan elipsoida begitu ya. Yang kayak elip gitu ya. Kalau telur agak lonjong, agak mengembung di sebelah sini, tapi lancip di sebelah sana gitu. Itu kalau bola ya. Kalau telur begitu, agak sedikit berbeda. Kemudian bangun ruang sisi datar dan lengkung, tabung, kerucut begitu ya. Jadi secara keseluruhan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dengan polihedra jadi 8. Polihedra itu bangun ruang sisi banyak ya. Bangun ruang sisi banyak itu dinamakan polihedra. Selanjutnya, kalau kita mempelajari secara detail nanti ada kubus, balok, prisma, limas itu ya. Itu Anda akan bicara tentang apa ya? Sifat-sifatnya. Sifat-sifat mereka di dalam kubus balok itu mungkin volume itu sifat-sifat mereka ya. Tapi juga belajari tentang luas permukaannya, panjang jumlah rusuknya gitu ya. Kemudian ada nama-nama pertemuan di antara mereka. Sisi dengan sisi pada ruang itu ketemu di rusuk ya. Pertemuan antara sisi dengan sisi pada bidang ruang, pada geometri ruang dinamakan rusuk. Pertemuan antara rusuk dengan rusuk dinamakan pojok, titik sudut atau corner gitu ya. Itu. Kemudian ya hubungan di antara mereka sampai mungkin kita harus bisa mencari misalkan hubungan antara titik, garis dan bidang itu banyaknya berapa, itu hubungan tiap bangun. Itu kalau bisa Anda sampai bisa menemukannya ya. Hubungan antara titik, garis, bangun, titik, garis, dan banyaknya titik, banyaknya garis, dan banyaknya bidang pada bangun ruang itu hubungannya harus bisa ketemu nantinya.
Nah, itu geometri ruang, nanti ilustrasinya akan saya berikan. Yang kedua, geometri bidang. Geometri bidang itu umumnya terbagi dua, yaitu bangun datar sisi lurus. Bangun datar sisi lurus. Bangun datar sisi lurus itu apa contohnya? Ya, kalau sisinya 3 itu segitiga, sisinya 4 segi 4, sisinya banyak, segi banyak, begitu ya. Ini kelihatannya harus sebentar. Gambarnya kelihatan deh nih, ada kan? Ada, Prof. Yang ini lingkaran maksudnya ya. Oh, segi banyak. Nah, gitu. Segitiga, segi 4, segi banyak. Segi banyak dinamakan poligon ya. Poligon. Kalau segi 5 pentagon. Segi 8 oktagon. Segi 1 sagon. Ada sagon ya, segi 1. Enggak, itu enggak ada segi 1 ya. Segi 5 pentagon. Segi 6 heksagon. Segi 10 dekagon ya. Dekagon. Nah, itu nama-nama ya. Kalau di Amerika itu ada bangunan segi 5 ya. Itu untuk militer itu di Amerika, disebut pentagon itu. Mungkin di dalam hubungan beberapa unsur, Anda sering mendengar istilah apa? Helik ya, pentahelik. Pernah mendengar ya? Ada pentahelik, ada ya hubungan-hubungan itulah. Helik gitu ya. Kemudian ada istilah apa namanya? Ya, sisi lengkung itu ada lingkaran dan ada elips gitu ya. Bangun datar sisi lengkung. Ada nggak bangun datar sisi lengkung dan lurus? Ada nggak? Bangun datar sisi lengkung dan lurus, ada nggak? Sebenarnya ada ya, kayak gini nih. Ini namanya apa ini? Setengah lingkaran, Prof. Setengah lingkaran, atau boleh juga disebut Semi lingkaran. juring ya. Tapi ini juring khusus yang kayak gini ya. Juring khusus, juring setengah lingkaran. Sebab umumnya juring itu kayak gini. Nah, gitu ya. Itu juring yang secara umum gitu. Kemudian ada elips. Ada yang bisa membuat elips? Pak Indra bisa membuat elips nggak? Bisa, Bro. Pakai apa? Maksudnya pakai aplikasi ya, Prof? Nggak usah. Pakai manual aja, bisa nggak? Bisa, Prof. Ya gimana? Coba diperagakan di sini. Digambar ya, Prof? Nah, coba peragakan di sini, bisa nggak? Saya harus keluar dulu nggak? Nggak usah, Prof. Saya gambarin di kertas aja ya, Prof. Boleh.
Yang kayak gini bukan, Prof? Nggak bisa ya, nggak bisa ditayangkan ya sininya. Iya, Prof. Atau pakai ini bisa nggak? Di sebelah sini yang terang ini bisa nggak menggambar? Elit. Oh, iya. Wah, ini mah pakai drawing ya. Manual bisa nggak? Oke gitu, biasa. Tapi Anda bisa lakukan pakai tali sebenarnya ya. Misalkan gini. Ini patok. Ini patok. Yang ini tali. Oh, salah. Sebentar. Gitu. Gimana caranya? Nanti di rumah praktekkan ya. Upayakan. Nah, bagaimana upayanya? Anda buat talinya ini direnggangkan, ditegangkan itu ya. Ditegangkan tuh gini maksudnya. Ini pulpennya nih. Nah, nanti di sisi lain ini juga sama. Di sini. Ini di sini. Ini di sini. Itu tali yang merah, panjangnya sama dengan tali yang hijau, ya. Tali merah sama dengan tali hijau. Jadi ini ditegangkan, nanti ini dibuat tegang seperti ini, kemudian ini dilingkarkan. Bergerak ini, dilingkarkan ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti ini panjang dari F sampai P sampai F yang kedua ini sama panjang ini. Tiba tetap ya.
Coba nanti dipraktekkan di rumah masing-masing. Yang F1, F2-nya paku payung, talinya harus lebih panjang dari F1, F2. Kemudian itunya ditegangkan talinya, dan di ujung tali itu dibuat pensil yang melingkar di atas kertas gitu. Melingkar, nah itu akan Anda peroleh yang namanya elips ya. Jadi tidak pakai cetakan atau penggaris, tetapi pakai benang ya. Selanjutnya, ini kita bergerak cepat saja di sini. Setelah kita mengetahui segitiga, segi empat, segi banyak, lingkaran atau elip dan elip ya. Kemudian kita pindah ke pengukuran. Di pengukuran untuk panjang ada yang baku, ada yang tak baku. Yang baku apa saja? Ini meter, di dalamnya ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, ini ada meter lagi di sini sebenarnya ya. Kemudian dekameter, hektometer, kilometer. Nah, itu merupakan satuan-satuan yang baku ya. Kalau yang tak baku apa? Ada istilah jengkal. Jengkal itu kilan ya, orang Jawa nyebutnya kilan. Orang Sunda jengkal, atau ada juga hasta ya. Kalau jengkal itu sepanjang ini aja ya, sepanjang itu span of your finger ya, span of your thumb and kelingking itu apa bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi dispenkan, diregangkan. Nah, itu sebutnya jengkal ya. Kemudian depa. Depa itu ya segini lah gitu ya. Sampai sana gitu. Depa. Kemudian hasta ya. Mungkin ini tangan itu hasta dari sini sampai sini ya. Kemudian kaki. Kaki biasanya dipakai untuk panjang satu penggaris itu pakai kaki begitu ya. Itu yang tidak baku. Kalau yang berat itu apa saja berat? Ada ton, kuintal, kilogram, miligram, sentigram, gram, dekagram, hektogram, kilogram sudah tadi ya. Apalagi? Desigram. Sentigram. Oh iya benar di sini ya. Desigram. Gram, dekagram, hektogram, kilogram, ons. Pon. Apalagi? Oke, nah itu adalah satuan-satuan untuk berat ya. Kalau satuan untuk luas? Hektar. Meter persegi kan, Pak? Meter persegi. Kilometer. Meter persegi, kilometer persegi, hektar, meter persegi, kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi. Apa? Dekameter persegi kan? Ya, dan turunannya lah gitu ya.
Ya. Dekameter persegi. Oke, dan masih banyak ini ya, silakanlah. Tapi ada satuan yang non baku. Oh, baku tapi tradisional mungkin ya. Anda kenal dengan istilah Tumbak, Bro. tumbak, hektar. Tumbak. Atau bata, ya. Apalagi bau ya, bau naon ya. Bahu kelihatannya, bahu itu ya. Ada orang-orang suka mengukur dengan itu ya. Ada hektar, ada tumbak, ada bau, ada apa lagi? Kalau dekare itu berapa meter persegi? Satu are berapa meter persegi? Satu 1000. senti are berapa meter persegi? Satu senti are. 1 senti are berapa meter persegi? Sepuluh pangkat minus 4, Bro. Kelihatannya pada lupa ya. 10 Sejuta. pangkat 10 pangkat minus 4, Bro. Apa Ada itu? kan, Bro? Are. Ya, 1 senti are ke meter persegi kan, Bro. Nah, kalau senti are ke meter persegi berapa? Gimana? 10 pangkat minus 4, Bro. Satu are, 1 senti are, 1 senti are Mhm. sama dengan 1 meter persegi. Iya. Masih bingung? Coba ini lihat sedikit. Apa yang disebut dengan 1 hektar? 1000 meter persegi. 1 hektare bukan, Bro? Ya, 1 hektar itu 1 hektare. Jadi 1 hektar itu adalah sebuah bujur sangkar yang sisinya 100 meter. Itu 1 hektar ya. Ini dinamakan 1 hektar. Jadi 1 hektar itu ditulisnya 1 hektoare. Dan 1 hekto artinya sama dengan 100 are gitu. Jadi 1 hektar itu sama dengan 100 are. Ya. Sedangkan 1 are 100 kali 1 are. Sedangkan 1 are, berapa 1 are itu? Satu are adalah 100 senti are. Seratus senti are. Jadi 1 are itu 100 senti are. Kalau ini 100 meter dibagi 10, nah ini yang disebut 1 are. Jadi 10 meter kali 10 meter itu 1 are namanya. 1 are ya.
Kemudian di dalam satu are itu kalau dibagi 100 berarti 10 gitu ya. Ini ada 100, diambil semeter persegi ini, 1 meter persegi sama dengan 1 senti are. Jadi 1 senti are adalah 1 meter persegi, begitu. Nah, kalau memanjang segini, tanah lebarnya 10 tapi panjangnya 100. Nah, itu samanya 1 dekare. 1 dekare ya. Nah, ini perlu diketahui tapi tidak usah terlalu jelimet ya. Untuk anak SD perlu mengenal. Karena kepake di rumah ya. Untuk orang tuanya atau apa itu supaya tidak terlalu ini ya. Jadi yang namanya 1 hektar menurut bahasa Batak itu adalah 700 bata. Satu hektar itu 700 bata. Jadi kalau ditulis 700 bata sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi 1 bata sama dengan 10.000 dibagi 700. Sama dengan 14,25 meter persegi. Jadi 1 bata kurang lebih 14, ini ya. Atau ini kurang lebih 3,75 kali 3,75 meter. Jadi sebuah tanah persegi 3,75 yang ini 3,75 ini disebut 1 bata. Naon Pak? Ya. Disebutnya 1 bata itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya yang namanya sehektar tidak luas banget, tidak ya. Karena hanya 10.000 meter persegi gitu. Lapang bola itu kurang lebih 1 hektar ya. 90 meter kali 110. 110 kali 90 jadi 9.900 meter persegi. Ya hampir 10.000 lah. Biasanya lapang bola itu ya, tapi kan lapang bola ada tempat nontonnya begitu. Jadi kurang lebih 1 hektar itu kurang lebih segitu ya. Oke. Nah ini tadi kita ngebahas mana ya? Oke. Kita kembali ke yang ini. Jadi ada istilah bata, bau, dan seterusnya nih ya. Dan seterusnya. Kemudian waktu. Waktu mungkin nggak terlalu asing ya untuk Anda. Ada detik, menit, jam, hari, apa lagi? Tahun. Minggu, Minggu. bulan, Bulan. tahun,
tahun, Dasawarsa. semester, tritem, tahun, windu, dasawarsa, Lustrum, lustrum, abad, abad, dan seterusnya ya. Oke. Nah, itu adalah tentang apa namanya, waktu ya. Kalau kecepatan, Kilometer per jam. meter per detik, Meter per detik, kilometer per jam. meter per menit, Oh ya, meter per menit, meter per jam, kilometer per jam, 10.000 meter per hari, jalan kaki biasanya ya, kalau mau, biar sehat. Nah, itu adalah satuan-satuan untuk kecepatan ya. Apalagi? Debit, yang ini apa ini? Bawah? Meter kubik per detik, Prof. Ya, ini meter kubik. Meter kubik per detik. Desimeter kubik per menit. Liter per menit. Jadi ini apa? Volume persatuan Waktu. waktu ya. Berarti ada yang belum, ini apa? Volume di sini ya. Ukuran volume gitu. Pengukuran tentang volume di sini. Harus ada satu lagi ya, disisipkan. Panjang, luas. Satu lagi kalau mau disisipkan di sini volume gitu ya. Ah, sini. Volume. Volume. Ada istilah CC. Apa itu CC? Sama dengan sentimeter kubik bukan? Sentimeter kubik. cc. Jadi cc itu sentimeter kubik ya. Berapa mili? 1 cc berapa mili? Satu cc berapa mili ya? Satu mili, Prof. Satu cc 1 mili ya? Dari mana tahunya? 10 mili. Cek.
1 cc sama dengan 1 mili. Taruhlah ini adalah kubus yang lebarnya 1 desimeter, tingginya 1 desimeter, panjangnya 1 desimeter. Volumenya berapa? Volumenya berapa? 1 desimeter kubik. 1 liter, 1 Prof. desimeter kubik. Dengan kata lain, 1 desimeter kubik itu apa namanya? 1 liter, Prof. 1 liter. 1 liter. Nah, karena ini 1 desi, berarti kalau saya punya segini, ininya 1 senti, ini 1 senti, ini 1 senti sini. Berapa volume yang ini jadinya? 0,1 Dalam senti, dalam senti. dalam senti. Per kubik. Desi. 1 1 cm. 1 sentimeter kubik. Volumenya 1 sentimeter kubik. Karena menulisnya 1 sentimeter kubik, disingkat menjadi 1 cc gitu. Begitu ya. Dan kalau ini saya isi semuanya, ini ada 1 cc, di atasnya 1 cc lagi, di atasnya 1 cc lagi, sampai penuh sampai atas. Karena ini 1 desimeter kubik, ada berapa ini ke atasnya? Satu sampai atas ini jadi berapa ini? Satu desi itu 10 sentimeter kan? 1 desi 10 sentimeter. Ini segini tingginya 1 senti nih. 1 senti, 2 senti, 3 senti, semuanya 10. Jadi berapa senti sampai sini? Halo, halo. Seratus. 1 desi ya. 1 desi ini tingginya. Dari sini ke atas. Jadi berapa desi? Berapa senti semuanya ini? 10. 10 kubus ya. Ke sini berapa? Ke sini berapa kubus ini? 10 juga. 10. 10. Ke sini berapa ke sini? 10. 10. Jadi kalau penuh semuanya jadi berapa? Dari 1000. 1000. 1000 ya. Jadi kalau penuh semuanya itu 1000. Nah, kalau penuh semuanya 1000, segini saja berapa ini? 1. 1. Volume 1 kubus. Jadi 1 per berapanya dari seluruh kubus? 1/1000. 1/1000 liter ya. Karena ini seliter kan? Jadi 1/1000 liter ya. Nah, bahasa lain untuk 1/1000
1 mili. 1/1000 itu 1 mili. Jadi yang ini boleh ditulis 1 mililiter. Dan yang 1 mililiter ini, 1 mililiter ditulisnya 1 ml. Jadi 1 kubus. Dan 1 kubus ini sama dengan 1 cc. Terus kalau begitu, 1 cc sama dengan 1 mililiter gitu ya. Begitu. Jadi nama cc itu sentimeter kubik, 1 mili 1/1000 liter gitu ya. 1 mililiter 1/1000 liter. 1 milenium 1000 tahun. Tapi waktunya udah habis ya, cepet banget sih. Waktunya udah habis ini. 3 SKS atau 2 ya? 2. 2, Prof. 2. Oke. Nah ini tinjauan singkat tentang geometri dan pengukuran ya. Nanti kita akan mencermati secara detail dari segitiga, kemudian segi 4, kemudian bangun-bangun ruang, semuanya dengan sifat-sifatnya ya. Oleh karena itu, nanti akan kita bicarakan juga tentang apa istilahnya itu? Ada istilah luas, volume, ya, luas, volume, panjang rusuk, sifat-sifat dari bangun datar, sifat-sifat dari bangun ruang ya. Nah ini merupakan bagian-bagian yang akan dibahas ya secara spesifik pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah oleh karena itu yang ini nanti akan menjadi bagian yang dibahas secara spesifik ya. Masing-masing mungkin ini cukup panjang ini. Bisa jadi 1 geometri ruang itu bisa 2 pertemuan, geometri bidang 2 pertemuan, pengukuran 2 pertemuan. Itu sudah berapa itu? 6 kali pertemuan kelihatannya ya. Tapi di antara sekian banyak yang paling Anda merasa sulit yang mana? Sulit dipahami dan sulit mengajarkannya. Namanya juga kapsel. Tolong disampaikan ya. Halo? Ya, silakan. Izin berpendapat, Prof. Ya. Mungkin yang susah itu pas ngejelasin yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Prof. Apalagi soalnya soal hots gitu kan. Itu sih, Prof, menurut saya. Misalkan seperti apa misalkan? Tadi kan kita bahas tentang kecepatan ya, Prof. Ya. Misal jarak dari kota A ke B, jarak dari kota A ke B sekian, terus dengan seseorang dengan kecepatan sekian dari kota A ke kota B, kemudian seseorang yang lain dari kota B ke kota A juga berjalan dengan kecepatan sekian gitu, Bro. Ketemunya di titik mana gitu, Bro. Itu kan perlu kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu, Bro. Tapi kota A dan kota B tahu jaraknya.
Tahu Prof, biasanya diketahui Prof. Diketahui. Baik, itu di situ adalah kemampuan untuk membuat persamaan, ya, membuat model matematiknya dulu gitu. Bisa ditebak-tebak, tapi bisa juga pakai persamaan yang akhirnya bisa mengetahui di mana mereka akan ketemu ya. Tapi kalau candaan, misalnya orang Bandung suka ada candaan. Dari kebun kelapa ke Ledeng ada orang jalan kaki tapi mundur. Kemudian dari Ledeng ke kebun kelapa juga sama, jalan kaki tapi mundur. Di mana ketemunya? Ternyata ketemunya di Jalan Riau. Tahu penyebabnya Indra? Kenapa ketemu di Jalan Riau? Nggak tahu Prof, kenapa Prof? Karena di Jalan Riau ada rumah sakit jiwa. Jadi orang yang berjalan mundur dua-duanya orang gila sebenarnya. Nggak tahu saya mah Prof. Saya nggak tahu di Karena Jalan Riau dua-duanya ada orang apa. gila, jadi ketemunya di rumah sakit gila gitu. Ah itu canda aja ya. Jangan dimasukkan hati itu. Oke. Kalau masih ada, silahkan ngobrol-ngobrol sampai jam 3. Artinya masih bertanya tentang ini. Tapi kalau mau pergi untuk kuliah, saya kira harus diakhiri nih. Apakah ada yang kuliah sampai jam 3 ini atau tidak ada lagi? Tidak ada, Prof. Nggak ada ya. Silakan dimantapkan dulu yang ini, konsep ini. Tapi jangan diem aja. Kalau diem aja nanti nggak ngerti-ngerti gitu. Apalagi yang tidak muncul, mungkin sedang tidur di situ, mungkin tapi ya. Prasangka yang kurang bagus ini. Enggak Pak, kata si Siti itu. Enggak Pak, saya mendengarkan. Tapi kan saya nggak tahu persis ya. Apalagi tidak ngomong gitu kan. Silahkan, barangkali masih ada yang meragukan tentang tadi gitu. Yuk. Bertanya Prof, sedikit. Sebentar. Ya. Silakan. Silakan bertanya, sampai. Sampaikan pertanyaannya. Oh iya siap Prof. Yang tadi sebetulnya yang tadi Prof bahasan awal, tapi tadi saya mau bertanya keburu kelewat gitu tentang FPB sama KPK. Kan itu tadi Prof ada beberapa cara yang ingin saya tanyakan. Saya suka memakai cara yang membagi dengan bilangan prima Prof. Jadi kalau maksudnya dasarnya itu dibagi dengan bilangan prima itu seperti apa? Karena saya taunya
Ya sudah seperti itu, pakai bilangan prima seperti itu, Prof. Terima kasih. Jadi pertanyaannya boleh apa enggak gitu atau gimana? Ya, Prof, gimana? Apa pertanyaannya boleh apa enggak gitu atau gimana? Ya, jadi yang suka saya sampaikan itu ada caranya ya yang pakai kotak itu, Prof, tapi dibaginya dengan bilangan prima gitu. Jadi 2, 3, 5 gitu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu langsung tahu rumusnya gitu, Prof. Itu berasalnya teorinya gitu, Prof. Atau kalau ada yang bertanya kepada saya, jawabnya apa? Dari ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa sih, ya. Ibu siapa, Ibu Irna ya? Irna, Prof. Ya, misalkan saya akan salah, mencari KPK dari 24 dan 18 misalkan ya. Sehingga apakah kayak gini maksudnya? 24 itu ada 2, 12, 2, 6, 2, 3, seperti itu? Yang saya pakai itu caranya langsung di dua bersamaan gitu, Prof. Jadi memakai kotak, jadi dibaginya langsung dengan bilangan prima gitu. Ini. Nah, seperti itu ya. Gitu. Terus? 2 lagi kan di atasnya itu 12 bagi 2, 6. Yang ini 9. Ya, masih dibagi 2 kan? Dibagi 2, saya dibagi 2. Yang bawah berarti kesampingkan 9 seperti itu. Yang ini? Ya, sekarang dibagi 3. Ya. Ini nanti 24 sama dengan 24 sama dengan 1, 2, 3. 2 kali ya. 18. Ya. 2 ya, maka 2 gitu. Ya, seperti itu. Terus? Ya, yang maksudnya saya kan tadi ngebaginya dengan bilangan prima itu semua yang barengan ini gitu, Prof. Ya. Yang jelas targetnya kan ini. Ya. Targetnya kan ini. Kalau yang 18 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Targetnya kan ini sebenarnya. Iya. Nah, terus ketika menetapkan KPK gimana, Kak? KPK yang tadi yang sama membagi yang sama kelipatannya ya disemuakan, dikalikan. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 begitu? Ya. 8 kali 9, jadi 72 gitu. Ya. Terus FPB-nya? FPB-nya yang tadi membagi kedua-duanya, yang sebelahnya tidak ngebagi kedua-duanya, tidak terkalikan. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 gitu. Jadi 6. Apakah seperti itu? Ya. Nah, penetapan yang ini yang sebenarnya apa gitu, yang membagi dan yang mengali itu yang siswa susah sekali menangkapnya begitu. Gitu. Ya. Ya. Sehingga Ibu Mirna ini siapa? Irna, Prof. Irna itu perlu mempunyai suatu aturan, ya. Apa aturannya?
untuk menetapkan KPK pilih pangkat tertinggi gitu. Kalau kebetulan sama ya pilih salah satu gitu ya. Iya. Jadi untuk KPK misalkan kita punya saya nggak tahu bilangannya ya, bilangan A misalkan A ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 2 misalkan. Bilangan B 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 kali 5 misalkan. Jadi ketika menetapkan KPK A dan B, KPK A dan B, pilih yang pangkatnya terbesar. Iya. Jadi 2 pangkat 3, yang ini 3 pangkat 2, yang ini 5 pangkat 2. Berapa itu? 8 kali 9 kali 25. 1.800 gitu. Ya. Iya. Kalau FPB-nya pilih pangkat yang terkecil. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. 2 kali 3 kali 5 30. Coba dicek nanti. Ini A-nya memang berapa sih A-nya ya? Delapan kali 15 120 kali 5 600-nya. Yang ini 2 kali 5 10 kali 9 90. Nah, jadi KPK 600 dan 90 itu 1.800. Betul nggak? FPB-nya 30. Betul. Nah, silakan nanti dicek lah kebenarannya. Ya. Jadi ini dengan mengatakan pangkat terbesar itu sudah napel pada pengetahuan anak. Ya. Iya, Prof. Dengan catatan kalau ini sama, pilih dua-duanya ini. Misalkan katakanlah yang ini misalkan 2 gitu. Maka karena 2 ini boleh pilih atas, boleh pilih bawah. Jadi ini kalikan 2, yang ini juga kalikan 2, ini udah betul ini. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 itu untuk KPK. Sudah oke. FPB-nya 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 jadi 9. Nanti ini adalah 90. Jadi 90. Makanya ini kalau 2 ini berarti 1.800 nih. 1.800 dengan 90. Nah, berarti FP-nya betul segitu. KPK 800 gitu. Ya. Begitu. Iya, Prof. Ya. Baik, ada yang lain silakan. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama Mbak Mir. Irna itu mana sih Irna teh? Irna, Prof. Hadir. Ya, Irna itu Ya. kantor berita Iran maksudnya. Iya, betul, Prof. Oke. KM-nya siapa ya? Lupa saya. Halo? Kang Indra, Prof. Mana ini, Prof? Ya, Prof. Ya, saya perlu bikin berita acara. Nanti Pak Indra kirimkan tanda tangan ke Bapak ya. Semuanya, Prof, atau saya sendiri, Prof? Semuanya. Enggak semuanya. KM saja. Oh, saya sendiri. Oke, Prof, siap, Prof. Send tanda tangan ke Bapak untuk mengisi berita acara kita. Oke, Prof. Siap, Prof. Baik. Ada pertanyaan lain? Silahkan.
Kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Siap, Prof. Tolong dibuka semuanya, mau difoto ini. Ya. Halo, dibuka. On cam please. Siti, kemana Siti? Prof, tadi Siti Rufaidah tuh ngabarin kalau dia tuh sambil kuliah ini ternyata lagi sakit. Jadi kayaknya belum bisa off cam. Oh gitu. Ya. Oke, 1, 2, 3. Itu yang bawah saya ya, SPS. Yang kedua, 1, 2, 3. Kali lagi, 1, 2, 3. Oke. Sip, ditunggu ya, Mas Indra. Ya, Prof. 18 dikurangin 2, 16. Mangga, atur nuhun. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Prof.